Mari sama-sama kita jaga, tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Jangan sampai nanti kita kembali kecuali dalam keadaan suci bersih, sebagaimana kita dulu hadir ke bumi ini. Sesungguhnya kita ini adalah makhluk alam cahaya, makhluk langit, makhluk surga yang diturunkan ke bumi sejenak untuk diuji, dan kita akan kembali lagi ke kampung halaman kita yang abadi, tempat kita pertama kali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit dan bumi, bahkan kepada gunung-gunung. Fa abaina ayyahmilnaha, mereka ini mengabaikannya, takut berkhianat kepada Allah. Kemudian wa ashfaqna minha, amanah itu diambil oleh manusia ya. Karena ashfaqna minha, langit dan bumi dan segala isinya khawatir sekali akan berkhianat kepada Allah, maka manusialah hamalahal insan, yang akan memikulnya. Tetapi kata Allah, innahu kana zaluman jahula, manusia ini banyak yang berbuat jalim dan berbuat kebodohan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dan perbuatan dosa itu bagi Allah adalah satu kebodohan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, amanah itu sebenarnya berasal dari kata, akar katanya amanah. Kita ambil dari patibnya amanah, arti dasarnya adalah percaya, tenang, damai. Nanti dia bisa dikonversi menjadi amanah, mukmin. Orang yang amanah itu orang mukmin. Jadi sebenarnya orang mukmin itu harus memiliki sifat amanah, dan orang mukmin itu memang harus bisa dipercaya. Kenapa? Hanya orang yang bisa dipercaya yang bisa memberikan keamanan hidup, keamanan dalam berteman, kenyamanan dalam bekerja, kenikmatan dalam bergaul. Adapun orang-orang yang tidak amanah ini tentu akan membuat orang lain menderita, menyiksa. Kenapa? Mau diberikan kerja, mau dititip sesuatu, takut dia tidak amanah, tak bisa dipercaya, tak dititip, tak ada yang lain selain dia. Cuma dia satu-satunya, misalnya di kantor atau teman kita. Nah, ini membuat orang-orang lain tidak nyaman hidup bersama kita. Maka amanah itu sangat erat kaitannya dengan keimanan. Karena orang beriman itu didefinisikan Nabi, man amanahul mu'minuna min lisanihi wa yadihi. Orang beriman itu orang yang bisa buat orang lain nyaman dari kejahatan lisannya, kejahatan tangannya. Kalau dia dititipi, dia tidak berkhianat. Dan kebalikan orang beriman ini adalah pengkhianat. Pengkhianat itu bahagian dari sifat unggulan orang munafik. Sedangkan amanah ini sifat utama orang mukmin. Maka ketika kita melacak surah Al-Mu'minun, di situ pertama kali Allah menyebut qad aflahal mu'minun. Di situ disebut ciri-ciri orang beriman. Dan ciri-ciri yang utamanya selain salat khusyuk adalah, nanti kita lihat di tengah, di ayat 8-nya surah Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang beriman itu adalah orang yang memelihara amanah-amanah yang dibebankan kepada mereka dan menjaga janjinya. Wa ahdihim ra'un, dia tunaikan janjinya. Berbeda dengan orang munafik,
Nabi mengatakan sifat unggulan, sifat utama orang munafik itu ada 3. Ya, apabila dia hadasa kadzaba, kalau cerita ngomong bohong. Wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Ya. Ini termasuk sifat yang sangat membahayakan. Lalu ada seorang sahabat memang mengatakan, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, apakah 3 sifat ini kalau dimiliki orang-orang beriman, apakah dia masih disebut munafik?" Ya. Wa in kana shalah, walaupun dia salat, benar. Walaupun dia puasa, iya. Kalau masih ada bicara dusta, diberi amanah khianat, ya, suka berbohong, ingkar janji, 3 ini masih kita lakukan, kita masih memiliki sifat-sifat munafik. Tak sempurna iman kita. Ya. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan Nabi, la imana liman la amanatalah. Bahkan tidak ada iman bagi orang yang tak bisa dipercaya, tak amanah. Memang ini satu akar kata yang nggak bisa kita pisahkan. Maka orang beriman itu harus menjadi seorang yang amanah, baik dalam amanah dalam memikul kewajiban kepada Allah, memikul beban tugasnya, pekerjaannya, maupun memikul tugasnya di dalam kehidupan keluarganya, pada anak istrinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dan wajar juga kan, salah satu sifat unggulan para nabi apa? Salah satu adalah amanah, siddiq. Ya, amanah, tabligh, fatonah. Jadi ditetapkan ulama setelah dianalisis panjang dari ayat Quran hadis, ketemu sifat nabi itu adalah amanah. Maka orang-orang yang mau menjadi kekasih Allah, nabi, rasul, tidak bisa kalau tidak amanah. Dan Nabi sudah menunjukkan sejak kecil dia adalah orang yang amanah, sehingga orang-orang kafir Quraisy sebenarnya tidak layak, tak percaya mereka bahwa Muhammad berdusta. Walaupun dia ngaku nabi, tapi mereka paksakan egonya, takut Muhammad merubah tradisi nenek moyang mereka menyembah berhala. Tapi sebenarnya mereka percaya apa yang dibuat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena selama ini Nabi Muhammad gak pernah dusta. Bahkan ketika beliau masih remaja, ya, disebutkan dalam riwayat, ketika orang-orang kafir Quraisy bertengkar berkelahi siapa yang berhak menaikkan Hajarul Aswad, ya, pada tempatnya, semua berkelahi. Yang menyelesaikannya adalah Nabi SAW. Panggil Muhammad. Maka diambillah kain yang lebar. Setiap suku memegang kain itu, masing-masing sudut, sehingga seluruhnya kebahagiaan. Tak ada yang cemburu lagi. Begitulah kebijakan Nabi kita Muhammad SAW. Saking amanahnya dan bisa menyelesaikan konflik internal antara kaumnya masa itu. Padahal beliau masih anak muda, tapi begitu cerdas dan amanahnya. Maka dari itulah Allah mengatakan kepada Nabi kita SAW, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya kau Muhammad adalah rasul yang amanah, yang bisa dipercaya. Ya. Maka orang beriman itu harus amanah, dan amanah itu berasal dari kata amanah, beriman. Beriman itu mempercayakan. Hidup kita ini memang harus kita percayakan juga kepada Allah. Ya, maka kita tidak boleh berburuk sangka. Apapun yang diberikan Allah setelah kita bekerja berusaha, itulah yang terbaik menurut ilmu Allah. Itulah namanya orang beriman. Dan segala apa yang dibebankan Allah harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada satu tafsir ketika ayat ini turun, inna arnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibala fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna fiha, dan seterusnya. Lalu ketika satu waktu Imam Ali mau sholat, begitu kedengaran suara azan, wajahnya pucat ketakutan. Lalu ditanya, ya Ali, kenapa engkau takut begitu? Inilah salah satu amanah yang Allah katakan dalam Al-Ahzab ayat 72 tadi, inna aradnal amanah. Jadi amanah yang diberikan Allah kepada kita itu salah satu yang terpenting sholat, taat. Sedangkan amanah dalam pekerjaan kita tentunya adalah menjaga komitmen, jujur, sidikin, aman, senang orang melihat kita amanah. Bahkan orang-orang amanah ini akan menjadi digemari
Kalau di dalam kisah kenabian disebut Nabi Musa. Nabi Musa itu salah satu nabi yang sangat amanah, yang ketika dia melakukan amanah itu, ya, maka dia disenangi sebagai pekerja yang sangat disenangi. Itu adalah pekerja yang sangat amanah. Ini digambarkan Allah ketika terjadi kepada Nabi Musa AS. Nah, setelah Nabi Musa menolong anak Nabi Syuaib, maka ketika itu anak Nabi Syuaib mengatakan di dalam Al-Quran, qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Nah, salah seorang putri beliau mengatakan, apa kata beliau? Wahai ayahku, jadikanlah Musa ini sebagai pekerja. Kenapa? Karena dia lihat orang yang amanah. Maka dalam pekerjaan pun orang yang terbaik itu amanah, baik pimpinan maupun karyawan. Yang paling baik itu adalah yang paling amanah. Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja, sebagai karyawan, adalah orang yang kuat dan amanah, dapat dipercaya. Nah, karena amanah inilah Nabi Musa SAW dipilih anak Nabi Ayub dan dijadikan sebagai mantu akhirnya. Dan akhirnya nanti setelah selesai mengabdi 8 tahun, amanah dalam melaksanakan kerja-kerjanya sebagai mahar, mengerjakan kebun-kebun Nabi Syuaib. Nabi Musa ini baru diangkat Allah menjadi nabi. Setelah dididik nabi, lalu dia nanti akan menjadi nabi setelah selesai 8 tahun melaksanakan tugasnya. Itu disebutkan di dalam surah Al-Qasas, surah 28 ayat 26. Ya. Ma'syiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, salah satu yang paling terpenting itu adalah keimanan, dan keimanan itu adalah ditandai dengan amanahnya kita. Memegang kerja, memegang komitmen. Bahkan yang paling unik lagi, ada satu hadis Nabi mengatakan, ini termasuk kadang-kadang kan orang amanah ini tidak disuka. Ada juga di lingkungan yang tidak baik, orang amanah ini menjadi terpental. Maka Nabi SAW, ternyata Nabi pernah mengantisipasi hal ini dengan sebuah hadis. Apa kata Nabi? 4 hal yang jika ada dalam dirimu, engkau tidak akan rugi. Walaupun engkau akan kehilangan duniamu, walaupun kau akan kehilangan kerjamu. Kalau dalam konteks kali ini kan, apa itu? Kau mampu menjaga amanah, berkata jujur, berakhlak mulia, dan menjaga makanan. Nah, kalaupun kita diberhentikan dalam lingkungan orang-orang yang tidak amanah, sebenarnya Allah ingin mengganti kita tempat posisi pekerjaan yang jauh lebih baik. Sebenarnya Allah ingin, ya, menyelamatkan kita dari teman-teman rekan kerja kita yang tidak amanah. Kalau sekiranya kita harus keluar dari tempat itu, ini diantisipasi. Walaupun kau kehilangan duniamu, artinya walaupun kita kehilangan pekerjaan, dan nyatanya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita berbangsa dan negara, ada orang-orang yang dipecat yang mungkin dalam ukuran kita sangat amanah, tapi dia dipecat, tetapi dia diberikan Allah yang lebih baik daripada yang dia dipecat itu, dan namanya menjadi lebih harum. Kenapa? Ya karena dia amanah sebenarnya. Inilah kena amanah itu. Kita sangat penting memperhatikannya nih. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah, dalam satu riwayat ketika turun ayat surah Al-Anfal ini, Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, jangan pula kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu. Ternyata ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat namanya Abu Lubabah. Ya, dia sampai menghukum dirinya karena dia merasa tidak amanah. Dia pernah, ya, ketika Nabi SAW kaum di Madinah ini bermasalah, masalah mereka ini termasuk berat juga, sampai Jibril pun datang, ya, memberi laporan kepada Nabi. Lalu mereka mengatakan, demi Allah, ya,
Abu Lubabah ini menghukum dirinya karena dia bersalah, demi Allah aku tidak akan menggeser kakiku hingga aku sadar bahwa aku telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Lalu turunlah ayat ini dan dia mengatakan, diikatkannya tubuhnya sebuah tiang masjid. Lalu dia katakan apa? Aku tidak akan makan dan minum sampai aku mati atau Allah mengampuni taubatku. Dan kisah ini sangat populer, dikatakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsir ahkamnya. Sangat populer di kalangan sahabat karena dia ketika Nabi SAW mau memberikan keputusan terhadap Bani, dalam hadis Sahih Bukhari disebut itu, ketika terjadi masalah di Bani Quraisyah ini, maka Bani Quraisyah ini lewat Abu Lubabah ini, ketika Nabi datang mereka tidak mau Nabi yang memutuskan. Nabi yang memutuskan hukum terhadap mereka. Lalu mereka mengatakan, kami enggak mau Muhammad yang memutuskan, Abul Qasim kami enggak suka, kami hanya suka Sa'ad bin Mu'az. Maka diputuskanlah oleh Mu'az, mereka dijatuhi hukuman bunuh dan dia merasa bersalah. Turun ayat ini dan dia sangat merasa bersalah sekali, dan dia langsung disebutkan dalam riwayat itu mengikat dirinya dalam masjid dan dia tidak mau makan sampai dia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Begitulah mereka begitu merasa bersalah apabila mengkhianati Allah dan Rasulnya, karena Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kehidupan kita. Innaka bi'ayunina, sesungguhnya kamu itu selalu dalam pandangan kami. Maka semakin kita amanah, semakin tenang nyaman hidup kita. Semakin kita berkhianat, semakin sedikit teman orang yang nyaman terhadap diri kita, baik dalam keluarga kita, kehidupan kerja, lingkungan kita, dan seterusnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan sedikit inspirasi kepada kita untuk selalu menjaga dan menjadi orang yang amanah. Pengkhianatan ini tidak boleh kita mulai walaupun dari kecil. Dititipi kita uang misalnya, walaupun hanya 1.000, biasakan amanah. 1.000 itu dicatat, jangan bermain-main dengan uang 1.000. Uang 1.000 itu neraka. Sejengkal tanah pun kata Nabi itu menyebabkan neraka, penyiksaan kepada kita di alam rohani. Dan kita tidak boleh bermain-main di situ. Ya, kita pernah juga melihat satu kisah Syekh Abdul Qadir Jilani, ternyata orang tuanya yang sangat jujur. Ketika di sungai dia mendapatkan melihat apel jatuh, dia makan. Setelah dia makan saking laparnya dia lupa panik, ini punya siapa apel ini. Maka dia cari pemiliknya, dia ikuti telusuri air itu, dia cari terus, ternyata jumpa dia pohon apel. Maka dia tanyalah, minta maaf. Yang punya rumah itu tidak mau memaafkannya sampai kau mau menikahi anakku, katanya. Anakku itu tidak punya mata, tidak punya wajah, cacat katanya, tidak punya tangan, tak punya kaki. Rupanya saking cantiknya tak ada orang melihatnya, tangannya tak pernah buat maksiat, di rumah saja nak pingitan. Setelah dia lihat kaget dia. Dan inilah ayah Syekh Abdul Qadir Jilani, sangat jujur, dan akhirnya dia melahirkan seorang wali kutub, wali yang sangat agung dalam sejarah Islam, karena orang tuanya ternyata adalah orang yang sangat jujur, amanah. Hanya 1 buah apel itu pun dia cari, dia kembalikan. Kalau Abu Bakar lebih hebat lagi, begitu dia temakannya satu makanan, dia korek mulutnya sampai dia muntahkan, karena dia tahu makanan itu tidak berasal dari yang halal. Sampai dia mengatakan, man nabata min suhtin pannaru aula bih, siapa yang jasadnya tumbuh dari yang haram, maka jasadnya wajib dibakar di neraka. Kenapa? Karena tumbuh dari yang haram. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.